Merusak harga yang sudah ada di pasar adalah sebuah kesalahan besar bagi seorang pedagang. Strategi perang harga ini adalah satu strategi yang klasik yang digunakan oleh para pedagang-pedagang baru untuk mendapatkan pelanggan baru. Jadi strategi ini mereka gunakan ketika mereka membuka usaha baru tanpa adanya tes market atau mempelajari pasar yang ada di sekitar. Jadi mereka demi mendapatkan pelanggan baru, rela untuk membakar harga dan rugi. Lalu bagaimana menyikapi bagi pedagang-pedagang lama menyikapi dengan adanya pedagang baru yang bermunculan dengan membombardir harga pasar, yang harga pasar seharusnya kita untung itu 3-5%, kita jadi tidak mampu mendapatkan untung di angka 3% atau mungkin di bawah 3%, hanya sekitar 1 atau sekian %. Ya, di dunia perdagangan adalah dunia yang bebas, siapa saja boleh berdagang, siapa saja boleh membuka usaha, tidak ada regulasi tertentu atau peraturan tertentu yang melarang seseorang untuk berdagang. Namun ironinya pelaku pedagang-pedagang ini seringkali tanpa melakukan riset, mereka langsung terjun ke lapangan dan bermain perang harga di pasar. Sedangkan produk yang mereka jual adalah produk dari pabrik yang notabene untungnya itu sudah memang kecil. Kita tidak bisa mendapatkan untung yang besar dari barang-barang yang sudah ada, atau kita ini sebenarnya adalah reseller dari pabrik. Kita menjualkan barang orang lain yang untungnya itu hanya sekitar 1-5%, di mana untungnya itu sangat kecil. Seperti contoh kita menjual beras, makanan pokok sehari-hari. Kita bisa untung 1.000 atau 1.500, itu sebenarnya sudah sangat bagus. Tetapi tiba-tiba di pasaran muncul pedagang baru menjual hanya dengan untung Rp500, tanpa memikirkan bagaimana beras itu didatangkan. Beras adalah satu benda yang dengan volume yang besar, yang berat, yang membutuhkan tenaga untuk memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan apabila kalian menjual hanya dengan untung Rp500, yaitu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tetapi harga pasar sebenarnya adalah, contoh harga pasar beras adalah 55.000 per 5 kilo. Anda menjualnya 54.500, yang sebenarnya tidak ada perbedaan. Tetapi di sini demi untuk mendapatkan pelanggan baru, Anda Anda menurunkan harga pasarnya sehingga harga 55.000 tadi terkesan menjadi mahal di mata pelanggan. Kenapa di sana harganya 54.000 atau 54.500, di tempat Anda 55.000? Ini satu polemik yang ada di dunia perdagangan. Nah, apakah bijaksana kita merusak harga pasar seperti itu? Sebenarnya tidak ada peraturan secara khusus, tetapi ini akan mempersulit kita sendiri sebagai pedagang yang sebenarnya harga itu sudah stabil di pasaran. Seperti para pedagang-pedagang di pasar, mereka berdagang dengan sangat padat, mereka berjejer-jejer. Nah, di situ mereka menyepakati satu harga ya guys. Jadi dengan satu harga yang sama mereka sepakat dan tidak ada perang harga di dalam pasar tersebut. Hanya saja kualitas barang yang mereka jual memang berbeda-beda, seperti cabai. Cabai di pedagang A itu harganya 60.000 sekilo, di pedagang B juga sama 60.000 sekilo. Yang membedakan apa? Kualitas cabainya si A dan si B ini dari petani yang berbeda. Jadi ada perbedaan kualitas barang yang dijual, atau terkadang tidak ada perbedaan kualitas sama sekali dari harga yang mereka jual. Tetapi di pedagang kelontong ini sulitnya adalah kita menjual satu merek yang sama dengan harga yang berbeda. Ini akan menjadi bumerang untuk kita sendiri di waktu yang akan datang. Jika kita semua barang harga kita turunkan harganya demi untuk
menggait pelanggan itu adalah bukan satu kesalahan, tetapi adalah satu senjata yang akan menyerang kalian di masa yang akan datang. Jika kalian berdagang hanya ingin mendapatkan traffic tanpa mendapatkan keuntungan, maka di ending cerita kalian akan tumbang sendiri karena kalian membutuhkan keuntungan untuk toko itu berkembang. Kalian membutuhkan keuntungan untuk kalian membayar listrik. Kalian membutuhkan keuntungan untuk kalian memenuhi kebutuhan rumah tangga kalian. Kalian membutuhkan keuntungan untuk menambah modal toko tersebut menjadi semakin banyak. Apabila kalian yang mengambil keuntungan itu dengan sangat kecil, dengan modal 50.000, 54.000 kalian jual 54.500, maka berapa persen dari modal yang bisa kalian ambil? Bismillah. Seringkali di sini menjadi sebuah dilema, menjadi sebuah problema di kalangan para pedagang. Bahkan jika kalian adalah seorang pedagang frozen food, kalian harus memikirkan bagaimana kalian membayar listrik, bagaimana kalian membayar karyawan, orang yang membantu kalian berdagang. Itu harus kalian pikirkan secara matang. Jangan semerta-merta demi mendapatkan customer yang banyak, kalian menghancurkan harga pasar. Belum tentu saya ingin menjual secara kuantiti, mas, gitu. Saya ingin menjual sebanyak mungkin. Belum tentu penjualan Anda itu akan sangat banyak. Gini, pedagang seperti kita ini di mana-mana ada, pedagang kelontong itu di mana-mana ada. Jadi pedagang itu bersifat blok. Kita akan melayani penjualan yang ada di area-area kita. Kita nggak akan melayani pembeli dari radius 40 km jauhnya. Nah, beda dengan kuliner. Kuliner itu ketika kalian menjual sesuatu yang unik, kalian akan sangat berkemungkinan untuk melayani pembeli yang datang dari radius 10 km atau 40 km jauhnya. Karena mereka penasaran dan ingin merasakan makanan kalian. Nah, kalau pedagang kelontong, pedagang sembako itu di mana-mana ada, guys. 5 km atau 3 km dari rumah kalian itu sudah ada pedagang kelontong atau pedagang frozen food. Jadi kalau kalian berharap dengan harga murah tadi kalian bisa menjangkau traffic yang sangat luas, itu akan sedikit sulit. Jadi risetlah pasar terlebih dahulu. Di tempat kalian ini sebagian besar masyarakatnya tipe masyarakat yang seperti apa? Tipe masyarakat menengah ke atas atau menengah ke bawah? Pahami perilaku pelanggan. Pelanggan kalian ini ibu-ibu 50 tahunan atau ibu-ibu 40 tahunan, ibu-ibu 30 tahun atau ibu-ibu 30 tahun ke bawah. Ini harus kalian pahami karena pelanggan-pelanggan di toko kelontong itu sebagian besar adalah ibu-ibu dan juga bapak-bapak. Kalau bapak-bapak sudah tentu yang dicari adalah rokok, tidak lain dan tidak bukan, dan itu tidak perlu perang harga karena tipe pembeli bapak-bapak ini tidak terlalu pusing memikirkan harga. Yang penting kualitas bagus, kualitas barangnya itu fresh, baru selesai. Kalian pasang harga berapapun, bapak-bapak ini tidak dijadikan sebuah problem atau masalah. Berbeda dengan ibu-ibu yang mengurus perdapuran, ini beda 500 aja sudah membuat harga ini gonjang-ganjing gitu ya. Jadi penting sekali untuk riset pasar dan memahami standar harga yang ada di daerah kalian. Jika pedagang lama sudah membuat harga yang stabil, maka jangan ketika kita datang atau membuka toko baru itu tiba-tiba menghancurkan harga tersebut. Jika pedagang lama ini tiba-tiba juga menurunkan harga,
Yang kalang kabut adalah pedagang baru. Pedagang baru bisa uh, bisa sangat tidak stabil keuangannya karena di pedagang lama ini mereka sudah lumayan stabil. Mereka sudah sistem across, mereka sudah menerapkan sistem saling silang penjualan. Mereka mendapatkan untung kecil dari barang A, mereka mendapatkan untung yang cukup lumayan besar dari barang B. Atau kalau tidak, penjualan mereka kuantitinya lebih besar daripada pedagang baru. Eh, Tidak selamanya sistem perang harga ini bagus ya. Jadi saya sangat menyarankan sekali untuk teman-teman riset pasar, jangan bermain perang harga tapi bermainlah kualitas barang yang kalian jual adalah kualitas terbaik, kualitas paling baru, kualitas yang jangan sampai barang itu mengendap lama di toko kalian. Saya sangat sarankan untuk teman-teman selalu memberikan pelayanan ya, kualitas barang, kualitas pelayanan, kualitas kebersihan, itu yang sangat saya sarankan. Saya tidak menyarankan sekali untuk bermain perang harga. Oke, saya Ben Hidayat. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah supaya kita bisa sharing pengalaman-pengalaman kita saat terjun di dunia perdagangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.